Pemirsa, Anda kembali bersama kami di Newsline. Pemerintah pada tahun 2023 kembali menyalurkan bantuan sosial sembako atau bantuan pangan non-tunai atau BPNT dan program Keluarga Harapan atau PKH. Penyaluran triwulan 1 dilakukan pada bulan Ramadan ini dengan tujuan tentunya untuk membantu keluarga penerima manfaat atau KPM untuk memenuhi kebutuhan jelang Idul Fitri. Lantas seperti apa pelaksanaannya? Mari kita simak perbincangan selengkapnya berikut ini. Pos Indonesia kembali diberi amanah untuk menyalurkan bantuan PKH dan BPNT di triwulan pertama di tahun 2023. Seperti apa mekanisme penyaluran bansos PKH dan BPNT dari Kementerian Sosial? Pos Corner kali ini saya bersama dengan Direktur Utama PT Pos Indonesia, Bapak Faisal Rahmat Jumadi. Salam sehat, Bapak. Salam sehat. Iya, Pak Faisal. Di awal 2023, di awal Ramadan 2023, Pos Indonesia diberi amanah kembali untuk menyalurkan bantuan PKH dan BPNT dari Kementerian Sosial. Bisa Bapak ceritakan seperti apa mekanisme penyaluran bantuan ini, Pak? Baik, jadi kali ini kita tugaskan lagi untuk menyalurkan di tahap pertama 1,1 juta gitu ya untuk 83 kabupaten kota di Indonesia. Itu tentu masih dengan menggunakan tiga cara gitu ya, dengan disalurkan lewat kantor pos atau di komunitas dan juga diantar ya untuk yang sakit, difabel maupun lansia. Jadi kalau cara masih sama, apalagi ini khusus di 83 kabupaten kota ini ya cukup yang jauh-jauh gitu ya, termasuk 3T, sehingga memang ini akhirnya lebih banyak ke komunitas dan diantar langsung by name by address. Oke, berapa Pak total dari alokasi yang sudah diberikan oleh Kementerian Sosial ke PT Pos Indonesia, Pak? Dari 1,1 sekarang kita mendapatkan tambahan lagi, total menjadi 3,1, hampir 3,2 juta ya. Untuk total ke KPM-nya, dan sampai hari ini sekitar 80% dari 3,1 sudah tersalurkan, dan kita masih punya waktu sekitar 2 minggu maksimal untuk menyelesaikan yang 3,2 juta ini. Nah, apa Pak strategi-strategi yang dilakukan oleh PT Pos Indonesia sehingga penyaluran bantuan ini bisa tepat waktu, Pak? Begini, kalau yang 3,2 insya Allah kita sampai H-1 kita targetkan 100%. Gitu. Namun ada berita bahwa Kemensos akan menambah lagi sampai total 4,5. Nah, untuk data yang setelah 3,2 ini nanti kalau kita terima lagi, ini akan kita salurkan setelah kemungkinan besar nggak akan selesai semua di H-1 Lebaran. Jadi nanti kita akan buka lagi di H+3 Lebaran untuk sisa sampai sampai bisa menyelesaikan total 4,5 juta. Ya, jadi kalau yang 3,2 kita pastikan sebelum H-1 Lebaran sudah selesai. Tapi kalau ini nanti ada data tambahan, menurut Kemensos nanti bisa sampai 4,5. Nah, ini data yang tambahan ini yang belum bisa kita eksekusi sampai sampai H-1 Lebaran. Nah, ini kita lanjutkan H+3, baru kita lanjutkan. Dan kita akan diberikan waktu maksimal 30 hari untuk mengantisipasi mudik, kemudian libur nasional dan seterusnya. Khawatir nanti kalau tetap kita terjang di Lebaran, orangnya nggak ada juga, jadi nggak efektif. Kampung ya, Pak, betul. Ya? Oke, ini kan bantuan ini kan memang sebelumnya PT Pos Indonesia sudah pernah menyalurkan. Nah, ya. Mengenai teknologi, mengenai sistem, adakah pembaruan Pak dari sistem penyaluran bantuan PKH dan BPNT ini, Pak? Untuk yang kali ini sudah kita perbaiki sistem kita, perekamannya dengan menggunakan AI ya, Artificial Intelligence. Okay. Jadi misalkan memfoto wajah itu nggak bisa kalau miring, dia akan ditolak. Jadi wajah harus lurus begitu. Kemudian kalau foto rumah, ya harus rumah yang difoto. Dan geotaggingnya akan dibandingkan antara yang sebelumnya dengan setelahnya. Nah, ini juga jadi kita perbaiki pakai AI. Pertama akurasi foto gitu ya, baik itu wajah maupun rumah. Jadi kalau mestinya rumah, moto pohon pasti nggak bisa. Gitu. Yang kedua akurasi geotaggingnya. Nah, ini dengan menggunakan teknologi artificial intelligence, mudah-mudahan kita dapat memperoleh perekaman data yang lebih akurat dan tidak perlu lagi mengulang
yang seperti halnya tahun 2020 yang cukup masif. Gitu. Oke, Pak, dua jenis bantuan ini kan bantuan yang berbeda, Pak. Ada bantuan PKH dan juga ada bantuan BPNT. Dan nominal untuk bantuan PKH ini kan juga berbeda sesuai dengan kriterianya masing-masing. Nah, strategi apa yang dilakukan oleh PT Pos Indonesia mengingat yang tadi Bapak bilang, waktu, lokasi, itu perlu dipikirkan. Nah, apa yang perlu dipersiapkan oleh tim dari PT Pos Indonesia Persero ini, Pak? Ya, jadi kita dengan keterbatasan waktu dan PKH ya, karena PKH ini memang per KPM beda-beda terimanya. Kita satu tentu meningkatkan jumlah petugas ya, meningkatkan jumlah petugas, kemudian menambah jam layanan ya. Memang ini kita karena sampai malam ya, kita bagi dua, bahkan dua shiftnya pagi dan sore, ada yang sore dan malam. Nah, jadi tetap dua shift, tetap dilayanin ya Pak? Tetap dua shift, tapi ada yang startnya siang, terus ada yang setelah maghrib. Nah, jadi tetap dua shift. Kemudian yang ketiga menambah titik layanan gitu ya. Jadi kalau misalkan sebelumnya di kelurahan, sekarang kita agak masuk ke dalam, mungkin ke RT gitu ya, atau ke Banjar atau ke apa gitu yang sifatnya, atau ke dusun gitu ya, yang lebih masuk lagi. Jadi itu Mbak Fitri. Oke, Pak, apa harapan dari PT Pos Indonesia, Pak, dengan adanya kepercayaan dari pemerintah untuk menyalurkan bantuan ini, mengingat waktu yang juga lumayan cukup pendek, tapi apa harapan ke depannya, Pak? Baik, jadi ini tentu saja ini adalah amanah yang diberikan, kepercayaan diberikan oleh Kementerian Sosial. Jadi kami akan terus menjaga amanah ini, gitu ya. Dan kita siap setiap saat begitu ya. Bila ditugaskan lagi di triwulan berikutnya atau secara bertahap mungkin ditambah pun kita siap, karena resource kita dengan pengalaman di tahun-tahun sebelumnya itu setiap saat sudah bisa kita mobilisasi gitu. Ini bisa dibilang kalaupun ada pengupdatean data lagi, PT Pos Indonesia siap, Pak? Siap. Jadi kalaupun nanti ada update data lagi, penambahan data lagi, setiap saat tentu kita siap gitu ya, karena ini mekanismenya sudah ketemu lah begitu. Oke, terima kasih banyak Pak Faisal buat bincang-bincang di Post Corner kali ini. Semoga apa yang menjadi harapan dari pemerintah, target yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial juga bisa terrealisasi dengan baik. Pemirsa, demikian Post Corner kali ini. Sampai jumpa di Post Corner berikutnya.